Shalom, selamat bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan lewat channel Kebenaran Iman. Damai sejahtera dari Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita semua. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, puji syukur kami naikkan kepadamu karena atas kasih karunia-Mu kami masih dapat menikmati hari yang indah ini. Kami akan membaca firman-Mu, terangi dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan membaca dari kitab Lukas 24 ayat 46 dan 47. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bukan berita hoax. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Ia menampakkan diri berulang-ulang selama 40 hari kepada murid-muridnya dan beberapa orang dekatnya. Dalam penampakan tersebut, Ia tentu mempunyai maksud-maksud seperti membuktikan bahwa Ia sungguh-sungguh telah bangkit dan sudah menang terhadap maut, mengajar murid-murid tentang kerajaan Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat 3 mengatakan, kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup, sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Para murid banyak yang ketakutan ketika Tuhan Yesus disalibkan. Bahkan beberapa dari mereka ingin kembali kepada kehidupan yang lama. Oleh sebab itu, tujuan penampakan Tuhan Yesus tersebut, selain untuk menunjukkan bahwa Ia telah bangkit dari kematian dan hidup selamanya, juga untuk menguatkan murid-muridnya yang tidak lama lagi akan Ia tinggalkan ketika Ia naik ke sorga. Yesus ingin membuktikan bahwa Ia benar-benar bangkit dan menang atas kematian. Yesus juga mengingatkan kepada murid-muridnya tentang tugas yang harus mereka kerjakan setelah Tuhan Yesus pergi ke sorga nantinya. Dan untuk melaksanakan tugas tersebut, Tuhan Yesus berjanji akan menurunkan Roh Kudus untuk memperlengkapi mereka, memberikan kabar Injil kepada semua orang dan semua bangsa. Tuhan Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini mengingatkan kepada setiap murid Kristus dipanggil untuk menjadi saksi, untuk menceritakan berita mulai dari kematian, kebangkitan, penampakan dari Tuhan Yesus yang akhirnya naik ke sorga. Melalui penampakannya, Yesus menginginkan murid-murid menjalankan tugas pemuridan yang sudah didelegasikan kepada mereka. Peristiwa penampakan ini menjadi momentum penyadaran bagi kita semua yang diingatkan kembali agar menyampaikan kabar baik kepada semua orang dan semua bangsa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hingga saat ini pandemi COVID-19 belum juga berlalu. Di tengah usaha dan perjuangan untuk mengatasi penularannya, kita sangat yakin akan pertolongan Tuhan. Peristiwa penyaliban, kebangkitan, dan penampakan Tuhan Yesus memberikan semangat dan kekuatan bagi kita untuk hidup lebih percaya. Setiap kita harus dapat menjadi saksi yang dapat memberitakan kabar baik, menceritakan karya salib, kebangkitan, dan penampakan Tuhan Yesus sebagai suatu kebenaran. Ia benar-benar hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas firman-Mu. Peristiwa penyaliban, kebangkitan, dan penampakan menjadikan momentum penyadaran kepada kami semua untuk semakin percaya akan janji-Mu. Tidak ada keraguan bagi kami bahwa Engkau benar-benar hidup. Kiranya kami boleh menjadi saksi-saksi yang dapat memberitakan kabar baik ini kepada semua orang, agar setiap orang dapat diselamatkan. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu hingga saat ini. Kami berdoa untuk seluruh saudara kami yang dengan setia mengikuti renungan di channel Kebenaran Iman ini. Lewat karya kecil yang kami lakukan, lewat channel Kebenaran Iman ini, kiranya menjadi suatu kesaksian untuk memberitakan kabar baik. Kiranya lewat program yang kami lakukan ini, banyak orang diberkati. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.